Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, akhir-akhir ini ada ucapan yang sepertinya dia gagal faham dalam memahami hakikat takut kepada Allah dan takut kepada yang lain, sehingga sering dikonfrontasikan antara takut kepada Allah dengan takut kepada corona atau COVID-19. Jadi orang itu mengatakan, saya tidak takut corona, saya tidak takut COVID-19, tetapi saya lebih takut Allah. Mari kita fahami tentang teori khauf dan khosyah, hakikat dari takut, hakikat dari khosyah, takut yang sangat tinggi posisinya di dalam kaidah-kaidahnya para ulama. Takut kalau kita bahas dalam kajiannya para ulama itu bisa kita bagi dalam 3 kategori. Pertama adalah al-khauf al-mahmud, yaitu takut yang terpuji. Apa maksud takut yang terpuji? Yaitu rasa takut yang merupakan bagian dari ibadah, rasa takut yang melahirkan dia untuk melakukan ibadah lebih baik dan meninggalkan kemaksiatan. Dari rasa khauf ini kalau kita ambil wabihi tahsilul iffah wal wara wa taqwa wal mujahadah. Ini kalau saya ambil sedikit dari teksnya Ihya Ulumuddinnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, bahwa dari rasa takut itu melahirkan iffah, dia bisa menjaga dirinya dari berbuat dosa, wal wara sifat wirai, kemudian takwa dan mujahadah. Tentu rasa takut yang seperti inilah yang takut dikategorikan sebagai ibadah yang nilainya sangat tinggi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rahman, waliman khofa maqama rabbihi jannatan, dan sungguh bagi orang yang takut kepada Allah maka dia akan mendapatkan 2 surga. Di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan ra'sul hikmati makhofatullah, bahwa pokok dari hikmah adalah orang itu punya rasa takut, punya rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tingkatan tertinggi dari khauf adalah khosyah, yaitu takutnya para ulama, yaitu orang yang takut berdasarkan ilmu-ilmu yang dianugerahkan kepadanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhsyallah min ibadil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah dari golongannya para ulama. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, ini yang pertama adalah takut dalam kategori ibadah, yaitu takut kepada Allah, takut meninggalkan perintah Allah, dan takut berbuat maksiat kepada Allah. Ini takut yang sangat bagus. Yang kedua adalah ada takut yang mazmum, yang tercela, yaitu orang yang takut dengan alasan-alasan yang tidak jelas, baik secara syariat maupun secara naluri. Misalnya adalah orang yang takut melewati pohon itu karena pohon itu dianggap angker. Orang yang takut pakai pakaian tertentu karena pakai pakaian tertentu itu dianggap sebagai menjadikan orang itu kena bala. Tentu ini takut yang tidak berdasar sama sekali. Lah, yang berhubungan dengan pembahasan kita adalah takut karena corona itu masuk dalam kategori apa? Kalau kita kembali dalam teori, maka itu masuk dalam kategori takut kepada yang sifatnya tabi'i atau sifatnya naluri, watak manusia. Jadi orang takut karena sesuatu itu memang punya efek takut, tapi takutnya ini tidak seperti takut kepada Allah. Ini misalnya kalau dijelaskan di dalam Al-Quran adalah dalam surat Al-Qasas, dalam kasus Sayyidina Musa, dalam kasus Nabi Musa alaihi salam. Di sana disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa kharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Fakharaja, Nabi Musa ini keluar minha dari kota Mesir, khaifan, dalam keadaan takut, yataraqqab, ya, dia sambil mengawasi situasi. Qala, dan Nabi Musa ini berdoa, rabbi najjini minal qaumidz zalimin, ya Allah selamatkan saya dari kaum-kaum, ya Rabb, wahai Tuhan kami, selamatkan saya dari kaum-kaum yang zalim. Dalam ayat ini Nabi Musa ada sifat khaif, sifat takut, yaitu takut kepada musuh dan mohon kepada Allah untuk diselamatkan. Maka takut kita kepada corona itu bisa saya kiaskan atau saya analogikan dengan kasus begini. Orang melihat di kampungnya ada singa,
tentu orang itu harus takut dan waspada, dan dia harus berikhtiar untuk menghindar. Orang di dalam rumahnya misalnya ada ular, tentu dia harus waspada, harus berikhtiar, dan dia takut kepada ular untuk bagaimana menghindarkan ular itu dan mengusir ular itu atau membunuh ular itu. Ini namanya takut yang proporsional, takut yang masih naluriah, takut yang sesuai dengan watak kemanusiaan. Sehingga berkaitan dengan COVID atau Corona ini, orang yang mengatakan takut kepada Allah, tidak takut kepada Corona, itu adalah satu pernyataan yang salah. Karena berkaitan dengan wabah penyakit, tentu kita sudah sudah disadarkan ya. Quran sendiri mengatakan wala tulku biaidikum ila tahlukah, dan jangan kamu jatuhkan dirimu dirimu kepada kebinasaan, kepada kerusakan. Tentu ini artinya kalau kita kemudian sengaja melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan tertular penyakit COVID atau Corona, itu artinya kita sengaja menjatuhkan dalam kebinasaan. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi juga, firra minal majdzum firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang punya penyakit juzam, penyakit kusta, lepra, sebagaimana larimu dari singa. Ini artinya kita harus berusaha. Artinya kita takut kepada Allah dan kita takut kepada Corona. Jangan sampai tertular Corona, COVID-19 dengan alasan kalau kita sampai tertular itu akan menjadikan hidup kita tidak bisa sempurna ibadahnya, akan menjadikan kita merepoti banyak orang, merepoti keluarga, merepoti tetangga, bahkan merepoti tenaga medis yang sekarang ini sudah banyak yang terkena wabah penyakit. Oleh karena itu, jangan sampai dita'arudkan, jangan sampai dipertentangkan antara takut kepada Allah dengan takut kepada COVID atau kepada virus Corona. Takut kepada Allah adalah takut yang sangat terpuji, takut kepada Corona adalah kita berikhtiar waspada menghindari COVID-19 atau virus Corona itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.